Bukan, kita kan setiap adanya persidangan hari Kamis ini selalu ada aja cerita gitu kan, selalu ada aja yang membuat ini netizen Indonesia ini menjadi teracak-acak emosionalnya ya. Nah, saya mengatakan itu untuk kita itu nggak usah kaget kalau nanti dalam persidangan ini ada gebrakan-gebrakan baru lagi apa gitu. Niat saya itu kepada masyarakat ya, netizen dunia maya khususnya, sudahilah kita itu untuk menggiring opini yang tidak mengedukasi masyarakat Indonesia. Yuk kita fokus kepada jalannya persidangan agar kita bisa mendengar, menyimak, kan katanya butuh keadilan nih, butuh keadilan terdakwa ini. Bagaimana kita bisa melihat dengan jernih, terang benderang masalah ini kalau setiap persidangan itu ada aja giringan opini yang sebetulnya tidak mendidik gitu ya. Itu aja sih. Saya men-challenge itu agar juga terdakwa juga menjalankan persidangan nanti itu dengan tenang. Ya. Memang di setiap yang kita ikuti bersama ada aja momentum. Kamu lihat nggak? Ya kan? Nah, saya semua juga menyaksikan ada aja. Dan yang terakhir malah menyinggung soal rekeningnya dia sendiri. Ya itu. Nah, terkait dengan itu saya senang banget nih ya, dengan seiringnya waktu berjalan banyak banget anak-anak muda yang speak up tentang ini, tentang katanya kabar Bank BCA Mudi Somasi, bagaimana dijelaskan oleh anak-anak muda yang pintar juga. Saya dari tadi lihat tuh banyak banget yang bersuara tentang ini. Buat apa disomasi, kan sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur, dan kita semua tahu ya bahwa kewajiban juga dari pihak Bank BCA karena negara yang meminta untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh negara dan undang-undang. Seolah-olah menjadi mengalihkan fokus nggak sih ini sebenarnya? Saya nggak tahu atau mengalihkan fokus atau tidak, tetapi kalau pihak dari terdakwa ini selalu mengalihkan fokus, akhirnya apa? Mereka tidak fokus kepada pembelaan, menurut saya ya, tidak fokus kepada pembelaan dirinya sendiri untuk melepaskan tuduhan terhadap pemerasan dan TPPU-nya gitu. Itu sih menurut pendapat pribadi saya seperti itu ya. Sudahilah gimmick-gimmicknya. Melihatnya tapi gimana sih Kak Fit, kan kayaknya tiap minggu ada yang menggugat lah, ada yang ya kasihan sih. Kalau saya lebih ke prihatin ya dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukumnya ini. Saya merasa kasihan aja. Kenapa yang tidak ada yang dibahas itu mengenai pembelaan, yang ada dibahas ini mengenai ulah-ulah yang sebetulnya malu kalau kita disuguhkan dengan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ya Bank BCA mau di somasi, kedua misalnya dari pihak pengembang Navapark yang katanya mengendorse, padahal tidak. Sudah dijelaskan juga oleh pihak pengembang itu bukan endorse, itu adalah pemberian diskon, dan itu biasa dilakukan oleh para pengembang, termasuk saya juga kan walaupun kecil-kecilan pengembang ya, itu biasa memberikan harga perdana untuk orang-orang yang pertama kali beli, untuk memberikan diskon spesial. Saya rasa Raffi Ahmad aja yang punya unit di situ, dia juga nggak ada tuh di endorse, dia juga beli kok. Saya rasa dia juga sama dapat diskon yang sama dengan pembeli lainnya ya, termasuk terdakwa ini. Saya tahu Raffi Ahmad pun punya unit di situ, nggak ada tuh dia di endorse. Saya rasa dia dapat perlakuan yang sama dengan semua yang membeli unit di situ, dapat diskon. Dalam artian berarti itu lebih ke kayak promosi baru promosi, dijual gitu ya, ya. promosi, Berarti lebih ke promosi. Saya juga beli di sana, saya bukan sombong ya. Navapark dibuka dari awal itu saya beli juga di situ, dan sama saya juga dapat diskon yang saat itu karena saya belinya udah lama, dapat diskon yang lumayan menarik buat saya saat itu, makanya saya beli. Termasuk ini ya, termasuk gedung yang kalian wawancara saya di sini ini juga punya Sinarmas Navapark, saya juga dapat diskon yang bukan Navapark, ini Sinarmas lain juga, Bumi Para Mewisasa juga, karena saya dulu pertama beli juga ini, dapat juga diskon yang bagus. Berarti nggak untuk diperuntukkan untuk satu orang aja ya, gitu ya, lebih kan sudah dijelaskan oleh pihak dari Navapark. Saya juga udah tayangkan di sosmed saya, agar apa ya, agar kita itu smart dalam melihat perkara yang sedang berlangsung ini, jangan sampai giringan opini ini menyesatkan.
Nanti kalau misalnya vonisnya nggak sesuai harapan yang menggiring-giring opini ini kan kalian nanti ada lagi apa, tapi ayolah kita sama-sama menyimak fakta persidangan itu seperti apa agar pada pintar. Sudahilah giringan-giringan opini ini yang membuat kalian itu denial atas fakta yang terjadi.